Renungan Hari Raya Penampakan Tuhan. Menyembah menjadi tindakan cinta yang mengubah hidup. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 60 ayat 1 sampai 6. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 2 sampai 3a, ayat 5 sampai 6, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja semesta merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Gereja juga merayakan Hari Anak dan Remaja Misioner ke-178. Tema yang diangkat untuk direnungkan dalam Hari Penampakan Tuhan, Hari Anak Misioner ini adalah anak misioner hidup bagi Tuhan dan sesama. Dalam homili Paus Fransiskus pada Hari Raya Epifani 6 Januari 2020, Paus menekankan beberapa pencerahan kepada kita untuk bagaimana memuji dan menyembah dalam kehidupan Kristiani. Ada beberapa nilai yang diangkat Paus Fransiskus untuk kita renungkan berdasarkan beberapa tokoh yang ditampilkan dalam Injil hari ini, yakni pertama, pernyataan sikap untuk menyembah dari para Majus dari timur. Para Majus dari timur telah melihat bintang yang menyatakan niat untuk menyembah. Kami melihat bintangnya terbit dari timur dan kami datang untuk menyembahnya. Menyembah adalah tujuan perjalanan mereka. Buktinya adalah mereka tinggalkan kampung halaman, tempat mereka, dan tiba di Bethlehem. Mereka melihat bayi Yesus dengan Maria ibunya. Mereka segera sujud dan menyembahnya. Kedua, Herodes berpura-pura ingin menyembah. Ketika mendengar berita dari 3 raja itu, ia kaget dan menyatakan sikap kepura-puraannya untuk menyembah Yesus sang bayi Raja Agung itu. Padahal yang terjadi, dia membohongi dirinya sendiri. Ia menyombongkan diri di hadapan 3 raja itu. Paus Fransiskus mengajak kita agar tidak memiliki sikap berpura-pura dan menyombongkan diri di hadapan Tuhan dan sesama seperti Herodes. Ketiga, menyembah bertemu pribadi yang mencintai. Matius juga menampilkan 2 tokoh lain, yaitu imam kepala dan ahli Taurat. Mereka mampu menunjukkan kepada Herodes dengan sangat tepat di mana Mesias akan dilahirkan, di Bethlehem di Yudea. Mereka tahu nubuat, mereka mengutip dengan tepat. Mereka tahu kemana harus pergi para Majus itu untuk menyembah, tetapi mereka tidak pergi. Yang dituntut dari kita adalah bukan hanya mengetahui Tuhan, tetapi harus pergi untuk bertemu dan menyembah. Komitmen untuk meninggalkan kemampuan dan beralih ke tujuan yang membawa berkat, bertemu pribadi yang mencintai. Ini tujuan kita. Keempat, menyembah menempatkan Yesus sebagai pusat. Sikap menyembah tak perlu diragukan. Sejak awal tahun ini kita telah mempersembahkan sikap sembah sujud memohon perlindungan Allah, perlindungan Yesus putranya. Penyerahan diri kepada Tuhan menjadi yang utama. Menyembah adalah mendahulukan rencana Tuhan, waktu kita, hak kita, ruang kita. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya lah engkau harus beribadat. Menyembah berarti berdoa cukup dengan mengatakan Tuhanku dan Allahku, dan membiarkan diri dirasuki oleh kelembutannya. Allah harus pertama dan utama menjadi pusat hidup kita. Kelima, menyembah bertemu Yesus tanpa daftar permintaan. Kita sering memiliki banyak daftar permohonan untuk disampaikan kepada Yesus. Fokus permohonan kita adalah mengundang Yesus untuk tinggal bersama kita. Bila Yesus sudah tinggal bersama kita, maka Ia dengan sendirinya akan mengetahui
segala yang kita butuhkan. Maka sikap yang tepat saat menyembah adalah kita mengizinkan Yesus menyembuhkan dan mengubah hidup kita. Kita memberi waktu untuk Yesus untuk mengubah kita dengan kasih-Nya, menerangi kegelapan kita, memberi kita kekuatan dalam kelemahan, keberanian kita dalam pencobaan. Keenam, pesan Paus untuk kita semua. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita masing-masing dapat bertanya pada diri sendiri, apakah saya seorang Katolik yang sering datang dan menyembah? Banyak orang Katolik yang berdoa, tidak tahu bagaimana cara menyembah. Mari kita tanya diri kita, apakah kita berusaha menemukan waktu untuk memuji dan menyembah, dan menciptakan ruang penyembahan dalam keluarga, lingkungan, komunitas biara, dan lain sebagainya. Itu semua terserah pada diri kita. Sebagai gereja, kita mempraktikkan kata-kata yang kita doakan dalam Mazmur hari ini. Semua bangsa di bumi akan datang menyembah-Mu, ya Allah. Dengan memujinya, kita juga seperti orang Majus dari timur akan menemukan makna perjalanan kita. Pesan khusus untuk anak-anak dan remaja misioner. Kamu semua dituntut untuk menjadi anak misioner yang hidup bagi Tuhan dan sesama, sesuai tema Hari Anak Misioner 2021. Engkau adalah anak-anak misioner, anak-anak Katolik yang diutus menjadi misionaris cilik untuk mewartakan sukacita Injil kepada semakin banyak orang. Kita menjadi misionaris dalam keluarga, di tengah teman-teman di sekolah, di rumah, dan bagi orang lain di mana kita jumpai. Sebagai anak misioner, hidup kita harus diarahkan kepada Tuhan. Maka yang harus kita upayakan adalah ciptakan suasana doa, hadir dalam kegiatan Minggu Gembira, dan baca kitab suci. Sedangkan hidup kita bagi orang lain, kita wujudkan melalui moto kita, Children Helping Children, anak membantu anak, dapat diwujudkan melalui spirit kita, doa, derma, kurban, dan kesaksian. Semoga kita semua mampu untuk menjadi misionaris cilik yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Amin.